Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel yang kedua ini berlaku pada persilangan pasangan yang dihibrid, yaitu pasangan dua individu dengan dua sifat berbeda. Dihibrid berarti dua sifat beda. Nah, langsung saja ke contoh. Misalkan di sini ada kacang bulat kuning disilangkan dengan kacang yang bijinya kisut warna hijau. Nah, genotipnya karena ini bulat itu adalah B besar, B besar, terus kemudian kuning itu K besar, K besar. Kalau kisut hijau itu B kecil, B kecil. Terus kemudian yang bagian hijaunya sendiri adalah K kecil, K kecil. Nah, kita ambil di sini gametnya. Karena di sini B-nya sama besarnya, kita ambil salah satu B besar dan K-nya juga sama, kita ambil K besar. Dan yang kisut hijau juga sama, kita ambil di sini B kecil, K kecil. Nah, ketika gamet ini disilangkan dengan gamet yang ini, maka hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi nanti hasilnya kacang dari persilangan bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau itu nanti akan menghasilkan filial 100% bulat kuning. Jadi B itu sifatnya lebih dominan, yang besar B besar itu lebih dominan daripada B kecilnya. Nah, ketika nantinya filial pertama atau keturunan pertamanya itu akan disilangkan dengan keturunan pertama juga, sesama keturunan pertama. Kita tuliskan di sini genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus kemudian gametnya apa? Karena di sini beda, maka kita tuliskan gametnya satu persatu. B besar, K besar, terus kemudian B besar, K kecil. Nah, berikutnya B kecil, K besar, terus B kecil, K kecil. Nah, sama ya seperti ini. Nah, untuk memudahkan menyilangkan dari gamet ini, kita buat lagi papan catur. Ini ada 16 ya, papan caturnya nanti hasilnya ada 16 keturunannya. Kita tuliskan di sini gametnya B besar, K besar, B besar, K kecil, kemudian B kecil, K besar, berikutnya B kecil, K kecil, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, berikutnya B kecil, K kecil. Nah, kita silangkan di sini. B besar ketemu B besar, jadinya B besar, B besar, K besar ketemu K besar, K besar, K besar. Nah, berikutnya untuk kolom ini B besar ketemu B besar, berarti B besar, B besar. Di sini juga K besar, K kecil. Nah, di sini ada B besar lagi, kemudian di sini B-nya kecil, terus K-nya sama-sama besar, K besar, K besar. Kalau di sini B besar lagi, B kecil, K besar, K kecil. Nah, untuk berikutnya juga sama, B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B besar, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, kemudian B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Terus di sini B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus berikutnya B kecil, B kecil, K besar, K kecil, K besar, terus berikutnya B besar, B besar, K besar, K kecil. Terus sebelah sini B besar, B kecil, K besar, K kecil, B
B besar B kecil, K kecil K kecil, terus B besar B kecil, B kecil B kecil, K besar K kecil, terus yang di sini B kecil B kecil, K kecil K kecil. Nah, kita tuliskan perbandingan genotipnya. Perbandingan genotipnya nanti seperti apa? Nah, kita lihat di sini ada B besar K besar, K besar. Kita tulis B besar, K besar, K besar. Terus kemudian ini ada B besar, K besar, K kecil. Terus kemudian sifat ini B besar B kecil, K besar K besar. Berikutnya B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, sifat berikutnya B besar B besar, B besar B besar. Nah, ini yang K kecil K kecil. Terus berikutnya B besar B kecil, K kecil K kecil, B besar B kecil, K besar K kecil K kecil. Terus berikutnya di sini ada B kecil B kecil, K besar K besar. Terus berikutnya ada B kecil B kecil, K besar K kecil. Selanjutnya ada yang B kecil B kecil, K kecil K kecil. Nah, kita hitung jumlahnya di sini. Nantinya harus ada 16. B besar K besar ada 1. Nah, di sini ada 1 dibandingkan dengan, oke, kita pakai warna spidol lain ya. Ini ada 1. Terus berikutnya B besar K kecil ada 2, K besar K kecil. Nah, ini ada 2, bagian ini dan ini ada 2. Kemudian B besar B kecil, K besar K besar. Nah, ini ada 2 juga, berarti yang bagian ini dan ini ada 2. Kemudian B besar B kecil, K besar K kecil, B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, ini ada 1 2 3 4, ada 4 ya, ada 4. Terus kemudian yang B besar K kecil. Nah, di sini ada 1 saja. Kemudian B besar B kecil, kemudian K kecil K kecil, B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, ini ada 1 di sini sama mana ya? Oh ya, ini B besar B kecil, K kecil K kecil. Nah, di sini ada 2 di sini. Ini dan juga bagian ini. Terus kemudian B kecil K besar K kecil. Nah, ada 1 di sini. Nah, ini ada 1. Terus kemudian B kecil kemudian K besar K kecil. Nah, ada 1 juga. Yang terakhir B kecil K kecil K kecil, ada 1. Nah, kita bandingkan fenotipnya. Nah, fenotipnya ternyata sifat yang muncul, nah B ini adalah bulat, terus K besarnya itu adalah kuning, bulat kuning. Berarti nanti kita akan mencari yang B-nya besar dan K-nya besar. Terus
kemudian dibandingkan dengan di sini muncul masih B lagi, bulat. Terus K-nya kalau kecil, nah seperti ini, berarti bulat hijau. Bulat hijau. Terus bandingkan dengan B kecil dengan K besar, berarti kisut. Kisut kuning dibandingkan dengan kisut hijau. Nah, kita lihat di sini ada berapa saja yang mengandung B besar dan K besar. Nah, dihitung di sini ada 1, terus ini ada 2, di sini ada 2, ada 4. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Jadinya ada 9. Berikutnya bulat hijau. Bulat hijau berarti yang B besar, K kecil. Nah, ini tadi K kecil ya. B besar, K kecil ada 3. Kisut kuning berarti B kecil, K besar. Ada berapa di sini? Ada 1, 2, ada sepertinya ada yang kurang ya. Sebentar, Bu Putri tambahkan dulu. Oh ya, maaf. Yang B besar, K besar, K kecil. Nah, ini tadi saya kira besar. Tadi saya revisi ya, ini ada yang ternyata ini B kecil, K besar, K kecil. Nah, di sini ada 2. Nah, berarti kisut kuningnya harusnya yang B kecil dengan K besar. Di sini ada 3. Berikutnya yang kisut hijau ada 1. Punyanya B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini ada 1. Nah, kita hitung jumlahnya apa benar 16. Nah, 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ya, benar, totalnya 16. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, di video ini banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.